Nasib finansial seseorang tidak ditentukan oleh tinggal di kota atau desa, tetapi oleh pola pikir dalam mengelola uang. Ada anggapan bahwa masa depan seseorang hanya bisa berubah kalau pindah ke kota besar. Kota dianggap pusat perputaran uang, tempat berkumpulnya peluang, dan lokasi semua hal terlihat lebih menjanjikan. Pemikiran seperti itu membuat siapa saja yang hidup di desa sering merasa tidak punya kesempatan untuk berkembang, seolah hidupnya sudah ditentukan hanya karena alamat tempat tinggal. Padahal kalau diperhatikan lebih teliti, selalu ada saja tetangga di desa yang kehidupannya justru meningkat pesat. Rumahnya makin tertata, usahanya bertambah stabil, dan kesehariannya jauh lebih mapan dibanding sebelumnya. Keanehan itu memicu pertanyaan sederhana. Apa sih yang membedakan mereka? Jawabannya ternyata bukan soal tinggal di kota atau desa, melainkan cara mereka memandang uang. Bukan di mana kaki berpijak, tapi kemana pikiran diarahkan setiap kali memegang uang. Selama pola pikir soal uang masih salah, seseorang bisa saja tinggal di pusat kota yang ramai, tapi tetap mengalami kesulitan keuangan dari tahun ke tahun. Akar masalahnya ada pada bagaimana kamu mengatur keputusan kecil seputar uang setiap hari. Itulah sebabnya perubahan tidak dimulai dari lokasi baru, tapi dari kebiasaan baru. Ada 3 pola pikir dasar yang perlu dibenahi kalau ingin hidup lebih baik dimanapun kamu berada. Yang pertama adalah mengubah kebiasaan menghabiskan uang kecil untuk hal-hal yang cepat hilang menjadi kebiasaan memperlakukan uang sebagai bibit yang bisa tumbuh. Misalnya saat memegang uang Rp50.000, yang terlintas biasanya jajanan manis, kopi kekinian, atau paket data untuk scroll tanpa henti. Uang tersebut berubah jadi konsumsi cepat dan tidak menyisakan jejak apa-apa. Namun ketika uang yang sama diperlakukan seperti benih, hasilnya bisa jauh berbeda. Dengan jumlah kecil itu, kamu bisa membeli bibit cabai, polybag, dan pupuk sederhana. Ditanam di pekarangan, dirawat sebentar, lalu dipanen berkali-kali. Hasil panen bisa digunakan sendiri, sisanya dijual ke tetangga. Uangnya tidak hilang, justru berkembang. Mindset seperti ini melatih kemampuan menunda kesenangan, sesuatu yang sangat penting dalam membangun pondasi keuangan jangka panjang. Keputusan kecil seperti ini mempengaruhi bagaimana kamu mengambil keputusan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Saat kamu terbiasa melihat potensi jangka panjang dari uang kecil, kamu akan lebih mudah mengontrol diri ketika menghadapi pilihan finansial yang lebih besar dan lebih berisiko. Setelah memahami pentingnya memperlakukan uang kecil sebagai bibit, langkah berikutnya adalah membangun sesuatu yang bisa bekerja bersamaan dengan waktumu, bukan sekadar menggantungkan penghasilan pada tenaga dan jam kerja. Banyak orang masih terjebak pada pola lama, bekerja dari pagi sampai sore demi mendapatkan upah harian atau bulanan. Saat kamu hanya mengandalkan tenaga, penghasilan otomatis berhenti ketika tubuh tidak mampu bekerja, entah karena sakit, ada urusan mendadak, atau sekadar kehabisan energi. Di titik ini, terlihat jelas bahwa menukar waktu dengan uang selamanya tidak bisa menjadi strategi jangka panjang. Orang-orang desa yang berhasil menaikkan taraf hidupnya biasanya punya satu persamaan. Mereka tidak hanya bekerja keras, tapi juga mencari cara agar sebagian pekerjaannya bisa berjalan meski mereka sedang istirahat. Pola pikir seperti ini sebenarnya tidak harus rumit. Kamu tidak perlu langsung membangun usaha besar, atau membuka toko dengan modal besar. Yang dibutuhkan adalah sistem kecil yang mampu menghasilkan uang secara berulang, meskipun skalanya masih sederhana. Contohnya ada seorang ibu rumah tangga yang pandai memasak. Setiap pagi tetangganya sibuk bersiap berangkat kerja dan tidak punya waktu menyiapkan masakan. Ibu ini melihat peluang yang sederhana tapi menjanjikan. Dia tidak perlu membuka warung besar atau menyewa tempat. Dia hanya menyiapkan paket sayur bersih dan bumbu siap pakai. Kangkung sudah dipotong rapi, bumbu sudah digiling, dan semuanya dikemas dengan bersih. Tetangga tinggal memasaknya ketika pulang kerja. Dari teras rumah yang sederhana, ibu itu menciptakan aliran uang kecil tapi stabil. Sistem seperti ini mungkin terlihat sepele, tetapi menjadi mesin pendapatan yang tidak sepenuhnya bergantung pada tenaga fisik setiap hari. Inilah contoh nyata bagaimana sebuah sistem kecil bisa menjadi daya ungkit. Waktu kita terbatas, hanya 24 jam sehari. Tapi sistem bisa bekerja lebih lama daripada tenaga kita. Semakin baik sistem dibangun, semakin banyak peluang yang bisa dijangkau tanpa harus terus hadir secara fisik. Pola pikir seperti ini yang perlahan-lahan membawa seseorang menuju kestabilan keuangan dan akhirnya kebebasan finansial. Setelah memahami cara memperlakukan uang sebagai bibit dan pentingnya membangun mesin uang sederhana, ada satu pola pikir terakhir yang ikut menentukan apakah seseorang bisa berkembang meskipun tinggal jauh dari pusat kota. Pola pikir itu adalah keberanian memanfaatkan dunia digital sebagai jembatan menuju peluang yang lebih luas. Dahulu, jarak dari pusat keramaian menjadi alasan klasik kenapa masyarakat desa merasa sulit maju. Namun sekarang situasinya berubah total. Internet sudah menjadi jalan raya besar yang menghubungkan desa dengan pasar dari berbagai daerah,
bahkan dari negara lain. Dengan koneksi internet, kamu bisa menawarkan jasa, menjual produk, hingga membuat konten tanpa harus pindah ke kota. Banyak pekerjaan baru yang bisa dilakukan dari rumah, seperti menulis artikel, menjadi admin media sosial, membuat desain digital, atau mengelola toko online. Yang tinggal di desa bukan lagi dianggap terisi oleh kekurangan, tetapi justru punya keunikan yang tidak dimiliki masyarakat perkotaan. Cerita tentang proses membuat gula aren, cara menganyam kerajinan lokal, suasana sawah saat panen, hingga resep masakan tradisional merupakan daya tarik kuat bagi orang kota yang merindukan keaslian dan pengalaman yang lebih nyata. Kamu mungkin bertahun-tahun terbiasa hidup dengan kebiasaan lama, sehingga merasa perubahan itu berat. Tidak apa-apa, wajar sekali. Yang penting kamu tidak berhenti mencoba. Setiap perkembangan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang dilakukan hari ini. Tidak harus membuka bisnis besar, tidak harus langsung punya modal besar. Mulailah dengan satu keputusan sederhana yang sedikit lebih baik dari keputusan kemarin. Setiap kali kamu memegang uang, coba tanya pada diri sendiri, uang ini akan hilang begitu saja untuk kesenangan cepat, atau bisa dipakai sebagai bibit yang tumbuh berkali-kali? Pilihan kecil seperti ini yang perlahan mengubah arah hidupmu. Tidak terasa, 5 tahun ke depan kamu akan melihat hasilnya. Hidup memang tidak berubah dalam semalam, tetapi perubahan akan datang pada orang yang terus bergerak pelan-pelan. Yang penting setiap hari ada langkah baru, meskipun kecil. Yang penting kamu tidak kembali ke kebiasaan lama. Kalau cara pandangmu berubah, keputusanmu ikut berubah. Ketika keputusan berubah, arah hidup pun ikut berbelok ke jalur yang lebih baik. Dan di titik itulah kamu akan sadar, bukan kota atau desa yang menentukan masa depanmu, tapi cara kamu mengelola pikiran dan uang yang kamu pegang setiap hari.